Om Swastiastu. Selamat pagi, kembali bertemu dengan Ibu Gusti Ayu Putu Eka Parwati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini masih dalam teks deskripsi. Baiklah, untuk pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas tentang teks deskripsi tetapi dengan penyajian yang berbeda. Adapun kompetensi dasar pertemuan kita hari ini adalah menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang suatu objek secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Indikator kompetensi dalam pertemuan kita yang kedua ini, kalian diharapkan mampu menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun tertulis. Jadi kita akan belajar menuliskan teks deskripsi dan menyampaikannya nanti secara lisan. Sebelum itu, sebelum kita belajar untuk menyajikan teks deskripsi, Ibu berikan langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Adapun langkah yang pertama adalah menentukan topik atau tema dan tujuan dari teks deskripsi. Yang kedua, menyusun judul karangan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan berupa rumusan struktur teks. Seperti yang sudah kita bicarakan pertemuan berikutnya, bahwa struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian identifikasi. Yang kedua, bagian deskripsi bagian, dan penutup untuk bagian terakhirnya. Kita akan ke contoh ya, agar kalian bisa lebih memahami. Langkah pertama, kita akan membuat identifikasi awal berupa penggambaran umum dari objek. Perhatikan contoh deskripsi dari objek berikut ini. Ibu berikan gambar tentang deskripsi dari sebuah objek laut ya. Alam Indonesia itu terdiri dari daratan dan laut ya. Jadi contoh deskripsinya kita kasih judul Keindahan Alam Indonesia. Deskripsinya, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Inilah contoh sebuah penggalan satu paragraf untuk identifikasi umum dari gambar fenomena alam tadi. Ada bagian di sini terdapat judul dari teks deskripsi yang merupakan gambaran objek dari keindahan alam Indonesia. Kemudian, ada penjabaran umumnya bahwa kekayaan alam Indonesia melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Ini sebuah gambaran umum tentang keindahan alam Indonesia yang terdapat dalam bagian identifikasi teks deskripsi. Sudah jelas? Dilanjutkan untuk langkah kedua. Di sini kita akan mengumpulkan bahan atau data dan penjabaran bagian-bagian objek. Untuk bagian deskripsi bagian ini, kita perhatikan contoh dari objek berikut. Sudah perhatikan gambarnya? Untuk objek tersebut, kita gunakan judul yang sama, misalnya Keindahan Alam Indonesia. Untuk teks bagian identifikasi sudah, yang ini dirumpangkan saja. Ibu langsung ke contoh bagian deskripsi bagiannya. Kalimatnya, hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga laut.
Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Di sini ada paparan tentang bagian-bagian dari objek. Pesona alam Indonesia itu terdapat keindahan di daratannya dan lautnya. Di sini Ibu tidak mendeskripsikan secara terperinci, hanya saja Ibu kasih di sini gambaran bahwa daratan Indonesia yang katanya mempesona itu kalian dapat jabarkan pada paragraf kedua. Dan keindahan laut Indonesia kalian juga dapat jabarkan di paragraf berikutnya. Sehingga bagian ini dapat kalian kembangkan lagi, dan deskripsi bagian tidak hanya monoton pada satu paragraf, boleh 2 sampai 3 paragraf. Jadi sudah jelas untuk bagian ini. Kemudian Ibu lanjut ke langkah ketiga, yaitu membuat penutup berupa kesimpulan dan kesan yang dirasakan. Ibu masih di judul yang sama, keindahan alam Indonesia. Misalkan saja kita sudah selesai pada deskripsi bagian, kita jabarkan semua keindahan alam Indonesia itu, dan terakhir kita buat kesimpulannya. Contoh kalimatnya, keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik juga banyak yang menjadi buruan wisatawan untuk berfoto dan mengabadikan momen tersebut. Bangga rasanya menjadi orang Indonesia. Nah, di bagian penutup ini disimpulkan bahwa keindahan hutan di Indonesia tidak diragukan lagi, begitupun hewan dan tumbuhan endemik yang terdapat di laut. Terakhir, terdapat kesan yang dirasakan oleh penulis. Kalimatnya, bangga rasanya menjadi orang Indonesia. Nah, sudah lengkap ketiga bagian dari struktur teks deskripsi. Ibu sudah berikan contohnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, dan jika ada kurang dipahami, silakan baca lagi LKS dan buku paket yang kalian pegang. Hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.